Guys, welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan bahas saham-saham super high dividend yang bagus nih untuk investasi jangka panjang. Dan gue juga bakalan bahas gimana sih cara nyusun portofolio untuk saham-saham super high dividend ini. Ya, jadi kita bakalan bahas tentang saham-saham yang dividennya gede banget, yang bisa kasih kalian potensi passive income yang gede banget. Tapi nggak cuma itu aja, kita juga bakalan nyusun portofolio dari saham-saham ini. Gimana caranya kita bikin portofolio yang bagus buat kita semua untuk investasi jangka panjang. Ya, untuk jangka waktu minimal 5 tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan bahkan bisa lebih. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe, ya, teman-teman subscribe dulu channel Todopedia, dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau teman-teman bisa juga dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke channel page Todopedia, kalian masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital yang tentunya bagus banget, bisa ngebantuin investasi kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, so kita bakalan bahas ya saham-saham super high dividend yang bagus untuk invest jangka panjang, ya, dimana saham-saham ini akan jadi saham pilihan kita untuk kita nyusun portofolio invest jangka panjang, ya. Dan saham-saham yang super high dividend ini adalah saham-saham dengan dividend yield itu minimal 10%. Ya, jadi dividend yield-nya 2 digit. Ya, jadi saham-sahamnya ini benar-benar saham yang bisa bagi dividen dengan nominal yang jumbo. Nah, tapi tentu tetap kita akan seleksi sahamnya. Jadi bukan cuman kita investasi di saham-saham yang super high dividend, tapi saham-sahamnya ini kita pilihin yang bisnisnya itu bagus. Ya. Jadi ketika sahamnya bagi dividen dan masuk periode ex-date, ya, harga sahamnya turun, ya, kalau bisnisnya bagus, kita bisa beli di bawah ketika ex-date. Kita bisa dengan confident beli sahamnya di harga bawah, ya. Karena kita confident bahwa bisnisnya itu bagus. Oke? Nah, kita bakalan masuk teman-teman ke dalam Stockbit. Ini gua refresh dulu, ya. Kita masuk ke screenernya. Jadi kita bakalan cari ya saham-saham yang dividen yield-nya minimal 10%, tapi bukan cuman dia dividennya gede, ya, tapi dia konsisten bagi dividen dan juga bisnisnya itu kinerjanya cukup bagus. Ya. Yang pertama, ya, tentu kita langsung aja masuk ke screening rules teman-teman ya. Yang pertama kita tentu mau saham yang dividen yield-nya itu minimal 10%. Ya, dividen yield kita mau minimal 10%. Oke? Itu kriteria pertama dan utama. Nah, tapi nggak cuma itu aja. Kita juga mau, gini teman-teman, kita juga mau untuk dividen payout ratio, ya, dividen payout ratio-nya itu di bawah 100%. Ya, lebih tepatnya di bawah 95%. Nah, kenapa begitu? Karena gini teman-teman, kita mau saham perusahaan yang bagi dividen dengan yield yang gede, tapi kita juga mau si perusahaannya ini dia masih nyisihin laba untuk jadi laba ditahan untuk nanti ke depannya dipakai untuk pengembangan bisnis. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang dia bagi dividen gede, ya, tapi dia juga masih nyisihin duit. Ya, dia masih nyisihin duit. Dia masih mencadangkan sebagian kecil atau sebagian besar dari labanya untuk jadi dana cadangan untuk nanti ke depannya bisa dipakai nih untuk ngembangin bisnis atau bisa juga dipakai untuk buyback, ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang seperti itu. Oke, dividen yield-nya minimal 10%, payout ratio maksimal 95%. Oke? Nah, berikutnya kita juga mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir itu dia konsisten dan rutin bagi dividen. Oke? Nah, itu dinilai dari metrik namanya dividen payment streak. Ya, annual. Kita mau di sini minimal 3, artinya 3 tahun. Ya, ini kan annual. Ya, jadi kita input aja di sini angka tahunan yang kita mau, ya. Di sini kita input angka 3. Artinya, ya, si perusahaan ini emitennya itu selama 3 tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir, itu dia konsisten setiap tahunnya bagi dividen. Oke? Ya, jadi 3 metrik ini adalah metrik untuk mengukur kualitas pembagian dividen. Jadi, dividennya besar, yang pertama. Yang kedua itu dia
masih nyisihin uang untuk jadi laba ditahan. Yang ketiga itu dia dari minimal 3 tahun terakhir itu dia konsisten setiap tahunnya bagi dividen. Nah, kriteria terakhir itu kita mau saham perusahaannya itu punya kemampuan profitabilitas yang bagus, yang mana itu diukur dari namanya return on equity. Jadi kita mau return on equity-nya itu minimal 12%. Oke? Dan yang terakhir kita mau saham perusahaan yang jangan yang terlalu kecil, teman-teman. Artinya kita mau saham perusahaan yang secara market cap ya, itu minimal 1 triliun. Kalau misalnya market cap terlalu kecil, itu lebih gampang digoreng sama pemain besar, sama bandar ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang market cap-nya itu minimal 1 triliun. Nah, jadi kita pakai 5 ini, teman-teman ya. Kita pakai 5 ini. Oke, tunggu. Gue make sure dulu ya. 1000, sejuta, miliar, triliun. Oke, komanya gue remove. Nah, ini cara gue untuk make sure, teman-teman ya. Nolnya itu jumlahnya udah benar. Caranya gue pakai koma-koma. Setiap 3 nol itu gue pakai koma. Oke, market cap-nya minimal 1T, return on equity minimal 12%, ya. Dividend payment streak minimal 3 tahun, dividend payout ratio maksimal banget 95%, dan dividend yield minimal 10%. Oke, kita klik screen, kita dapat total ada 12 saham. Jadi 12 saham ini adalah saham-saham yang dividend yield-nya minimal 10%, teman-teman bisa lihat di sini, ya, dividend yield-nya minimal 10%. Oke. Jadi dividennya 2 digit, teman-teman ya. Nah, terus dividen payout rasionya itu di bawah 95% atau maksimal banget 95%. Dia minimal dalam 3 tahun terakhir itu berturut-turut bagi dividen setiap tahunnya. Return on equity-nya minimal 12% dan market cap-nya minimal 1T. Ya. Jadi total ada 12 saham nih. Arna, MSTI, SIDO, TLDN, TOTL, BBNI, Cita, BBRI, SPTO, BBRI, LPPF, Rans. PANS, bukan Rans ya. Rans itu yang baru mau IPO ya. PANS. Nah, kita coba urutkan ya dari simbolnya, teman-teman. Nah, ini kita dapat nih 12 saham, dan di sini teman-teman bisa lihat ada 3 saham perbankan ya. Jadi 3 saham perbankan, BBNI, BBRI, dan BMRI, 3 saham perbankan besar BUMN ini dia kasih dividen itu sekitaran berapa nih? 10%, BBNI, BBRI 12%, BMRI 11%. Kalau kita ambil average ya 11% ya. Jadi 3 saham perbankan plus Arna ya, saham manufaktur keramik ya. Terus ada Cita, Harita Bauxit ya, perusahaan bauksit. Terus ada LPPF, MDS Retailing ya, perusahaan retail atau dulu kita kenal dengan Matahari Department Store. MSTI, Master System Infotama, saham perusahaan jasa teknologi ya. Terus ada PANS, Panin Sekuritas, ada SIDO muncul, SIDO ya, ada Surya Pertiwi SPTO, ada TLDN ya, TLDN, Teladan Prima Agro, perusahaan CPO ya. BTW tadi gue belum mention ya, SPTO ini saham perusahaan distributor produk sanitasi ya. SIDO, seperti yang kita tahu, SIDO muncul ya, perusahaan produsen jamu herbal ya. Terus untuk TOTL ini perusahaan konstruksi ya. Jadi secara sektoral ini cukup beragam ya. Tapi ada 3 perbankan di sini. Jadi bisa dibilang kalau kita mau nyusun portofolio nih isinya 12 saham ini ya, ini adalah portofolio yang bisa dibilang secara sektoral cukup beragam, tapi mungkin cukup dominan di 3 perbankan besar. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin portofolio isinya 12 saham ini, dominannya di sektor perbankan. Gitu ya. Nah, selain dari saham-saham di Bursa Indonesia, kalau teman-teman pengen bangun portofolio dividen investing dengan yield minimal 10%, itu teman-teman juga bisa beli ETF, namanya itu SPY. Kalau di Amerika ya, Bursa Amerika, teman-teman bisa beli ETF namanya SPY atau QQQI ya. Nah, ini adalah ETF high income. Jadi ETF QQQI ini adalah ETF NEOS Nasdaq 100 High Income ETF. Jadi dia ini ETF high income. Jadi ETF-nya itu pakai covered call ya. Dia pakai call option untuk bisa generate income yang gede. Nah,
ETF ini tuh dia bagi dividen itu setiap bulan. Ya, dan yield-nya itu per tahunnya itu 13,7%, teman-teman. Ini gua gedein ya. Yield-nya, dividen yield-nya 13,7%. Kalau untuk SPY ya, SPY itu dividen yield-nya 11,8% ya. Nah, untuk SPY ini dia mengacu ke indeks S&P 500, kalau QQQI itu mengacu ke indeks Nasdaq. Ya. Nah, dua ETF ini teman-teman bisa beli di GoTrade Global ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa beli di GoTrade Global untuk SPY dan QQQI. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai GoTrade Global, kalian pengen pakai platform lain, itu ada alternatifnya yaitu JP. Ya, JP dan JEPQ. JEPQ. Nah, ini adalah ETF yang karakteristiknya mirip kayak SPY, QQQI. Tapi kalau tadi SPY, QQQI itu diciptakan sama Neos ya, aset manajemennya namanya Neos. Kalau untuk JP/JEPQ itu ETF covered call yang diciptakan sama JP Morgan. Jadi investasinya tuh gini, teman-teman. Mereka itu yang pertama investasi di indeks ya, dalam hal ini kalau JEPQ itu Nasdaq ya, saham-saham di indeks Nasdaq itu mereka investasi di situ ya. Jadi Nvidia, Apple, Microsoft ya, Micron, Meta, Amazon, Google dan yang lain sebagainya. Mereka invest di sana, tapi nggak cuma itu aja. Mereka juga beli namanya call option ya, dimana dari call option itu mereka dapat yang namanya premium. Nah, premium inilah yang bisa hasilin income. Gitu ya. Jadi, sistemnya tuh kurang lebih kayak gitu. Dia ada invest di saham, dia juga ada call option. Ya. Nah, untuk dapat income yang gede, dividennya bisa sampai 11%, 13%, ini JEPQ itu 10%, ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu pertama dari dividen saham, yang kedua dari premium tadi, ya. Jadi dari covered call itu ada yang namanya premium, itu jadi pendapatan. Itu jadi income. Nah, dari situlah income yang gede itu diciptakan. Dan dia bagi dividen itu setiap bulan. Ya, tadi SPY, QQQI, JEPQ, JP ini bagi dividen setiap bulan. Ini kalau kita lihat di sini dividennya ya, benar-benar setiap bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Tahun 2025 juga nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setiap bulan bagi dividen. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen dapat income setiap bulan, teman-teman bisa pertimbangin invest di SPY, QQQI, JP, JEPQ. Nah, JP sama JEPQ itu bisa teman-teman investasiin di GoTrade Indonesia sama di Peluang. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai GoTrade Global, teman-teman pengennya pakai GoTrade Indonesia sama Peluang, yang mana itu udah diawasi Bapepti sama OJK, teman-teman belinya JP, JEPQ. Ini JEPQ, untuk JP, ini JP. Ya. Sama juga bagi dividen setiap bulan. Jadi teman-teman bisa invest di ETF Amerika dan teman-teman bisa juga dapat dividen setiap bulan. Nah, tapi teman-teman mesti bayar pajak itu lebih gede untuk dividen dari saham US atau ETF US ya. Dividen untuk saham atau ETF US itu 15% pajaknya, pajak dividen. Ya. Nah, teman-teman bisa combine nih sebenarnya. Jadi dari porto yang tadi ya, Arna, BBNI, BBRI ya, teman-teman ambillah beberapa saham dari 12 saham ini. Teman-teman tentunya perlu juga untuk analisa bisnis gitu ya. Nggak semua 12 saham ini teman-teman ambil. Nah, teman-teman bisa ambil nih beberapa saham dari 12 saham ini ya, teman-teman masukin ke portofolio teman-teman. Nah, terus teman-teman combine juga dengan JP/JEPQ supaya teman-teman dapat dividen setiap bulan. Gitu ya. Dividennya gede ya. Kalau untuk JP ya sebenarnya nggak nyampe 10 ya, 8%. Kalau untuk yang minimal 10% sesuai dengan judul video ini ya, itu JEPQ, QQQI atau SPYI. Ya. SPYI di 11% ya, 11,8% gitu ya. Jadi QQQI, SPYI sama JEPQ itu dividennya di atas 10%. Oke, nah teman-teman bisa combine ya dengan saham-saham ini. Oke, nah sekarang kita bakalan coba untuk pelajari gimana penyusunan portofolionya dan gimana strategi investasinya. Oke? Nah, kita bakalan mulai untuk nyusun
portfolionya, teman-teman. Oke? Jadi portfolionya itu sebenarnya teman-teman bisa isi portofolionya itu dengan saham-saham yang memang teman-teman itu paling yakin. Ya, kalau menurut gue pribadi, ya, gue itu sangat yakin sama yang satu saham banking, yang kedua itu saham jasa teknologi, sama yang ketiga itu CPO. Menurut gue, sektor perbankan, teknologi, jasa teknologi, sama sektor CPO itu bukan cuma dia bisa kasih potensi dividen yang gede, tapi potensi growth-nya, growth dari bisnisnya itu gue ngeliat cukup bagus ke depannya. Perbankan tentunya didorong sama pertumbuhan ekonomi. Teknologi itu didorong sama tren digitalisasi, tren transformasi digital, tren transisi ke AI, transisi ke cloud gitu ya. Terus teknologi ini tentunya juga didorong sama pertumbuhan ekonomi. Semakin ekonomi bertumbuh, maka orang akan spending semakin banyak untuk teknologi. Gitu ya. Terus yang ketiga sektor CPO. CPO ini udah bulan Juli teman-teman ya. Jadi CPO ini akan ada katalis positif yaitu program B50 yang launching itu 1 Juli. Jadi mulai 1 Juli dan sekarang udah bulan Juli ya. Jadi gue ngeliat untuk banking, CPO sama teknologi ini punya prospek yang cukup bagus. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman ngeliat ada sektor lain yang prospeknya juga cukup oke, ya teman-teman juga silahkan bisa pertimbangin untuk investasi lebih banyak ke sektor tersebut. Ya, tapi kalau menurut gua banking, teknologi sama CPO. Nah, untuk kita bikin portofolio, ya, menurut gua memang ada bagusnya portofolionya itu dititik beratkan ke sektor-sektor yang tadi. Ya, sektor-sektor yang potensi di masa depan itu cukup bagus, ya. Nah, kita yang pertama akan tentuin dulu nih untuk sektornya itu porsinya berapa persen. Oke, jadi pertama kita dari sektornya dulu, ya. Gue percaya bahwa saham banking sekarang itu bukan cuma murah, dividennya gede, tapi gue ngeliat potensi growth-nya itu juga masih cukup bagus ke depannya, didorong sama pertumbuhan ekonomi, dan didorong juga sama digital banking, tren digital banking. Jadi perbankan itu belakangan kalau teman-teman perhatiin, mereka itu udah ngelakuin digitalisasi, supaya proses bisnis bank itu semakin efisien. Dengan adanya perbankan digital, ya, nasabah itu bisa lebih cepat untuk buka rekening, ambil pinjaman, sama bertransaksi. Ya, yang mana itu tentunya bisa membantu meningkatkan pendapatan bank. Makanya gue ngeliat untuk saham bank itu prospeknya bagus, terutama untuk jangka panjang. Untuk 10 tahun ke depan, 15-20 tahun ke depan itu cukup bagus. Makanya gue taruh paling banyak itu banking. Ya, itu gue buat 40%. Oke? Next, gue ngeliat teknologi itu cukup bagus, prospeknya ke depannya, maka gue taruh di sini tag itu 25. Oke? Nah, terus berikutnya adalah CPO. CPO juga gue ngeliat cukup oke. Ya, tapi CPO itu kan dia terpengaruh sama harganya teman-teman ya, which is bisa naik turun kan untuk harga CPO kan. Jadi lebih ada potensi resiko meskipun prospeknya bagus ke depannya, tapi tetap ada potensi resiko dari penurunan harga dari sawit dari CPO gitu ya. Jadi gue pakai porsi yang lebih kecil yaitu 15. Ya. Sorry, bukan 15 tapi 20 ya. Nah, terus baru yang terakhir itu others. Others itu baru 15. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Untuk banking 40%, tech 25%, CPO 20%, others itu 15%. Oke? Nah, dari sini teman-teman sebenarnya masih bisa otak-atik lagi. Misalnya teman-teman ngerasa bahwa gue pengen others-nya porsinya lebih banyak gitu ya. Ya udah boleh. Misalnya others-nya porsinya lebih banyak. Oke, kita akan coba buat porsi others-nya lebih banyak gitu ya. Katakanlah 20%. Ya, nah untuk porsi yang lain kayak CPO dikurangin jadi 15% gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, dari sini kita baru bikin nih saham-sahamnya. Kita baru taruh saham-sahamnya. Ya. Dari sektor banking itu saham apa aja? Misalnya teman-teman pengen banking itu ada saham BBRI dan BMRI misalnya begitu. Ya udah BMRI 20%. Ya, terus kita insert row after ya, BBRI 20%. Nah, misalnya begini. Ya.
Misalnya begini. Atau teman-teman mungkin lebih punya conviction di Bank Mandiri misalnya, 25 lah Bank Mandirinya, BBRI-nya 15 ya. Nah, terus untuk teknologi ya, katakanlah teman-teman ngerasa bahwa teknologi sektornya cukup prospek ke depannya, ya udah teman-teman bisa masukin saham teknologi. Tadi apa? MSTI ya. Master System Info Utama, teman-teman bisa taruh di sini 25% MSTI. Oke. Nah, terus untuk CPO tadi apa? TLDN. TLDN itu 15% TLDN ya, baru sisanya. Sisanya misalnya teman-teman pengen invest di saham TOTL misalnya, saham konstruksi, dia baru aja dapat kontrak bang ya, TOTL bisa. Atau yang ada sini ya teman-teman bisa pecah lagi gitu ya. Misalnya teman-teman pengen juga invest di SPTO. Oh, gue percaya bang, bisnis distribusi produk sanitasi ini cukup sustainable ya, gue pengen lebih ada diversifikasi. Jadi TOTL-nya dari 20 kita pecah ya, TOTL 10%, SPTO 10%. Jadi others-nya kita pecah. Gitu ya. Jadi kalau gue biasanya ngeliat dari sektoralnya dulu. Sektornya itu yang prospek yang mana. Gitu kalau untuk nyusun portofolio. Ya, nah teman-teman bisa pakai style kalian masing-masing ya. Misalnya teman-teman ngerasa bahwa MSTI mungkin kurang liquid nih, kurang liquid bang, mungkin gue kurangin deh porsinya, gue kurang nyaman nih ngehold saham yang kurang liquid. Ya udah MSTI-nya misalnya dikurangin jadi cuman 15%. Tapi gue percaya bang sama saham banking kedepannya akan cukup bagus. Ya udah BBRI-nya dinaikin jadi 25%. Gitu. Jadi once again teman-teman, penyusunan portofolio ini yang pertama berdasarkan sektor. Yang kedua tentunya berdasarkan conviction kalian terhadap bisnisnya. Jadi penting ya untuk analisa bisnis ya. Teman-teman bisa baca nih laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan ini ya, dari emiten-emiten ini. Teman-teman juga bisa buka websitenya. Kayak gue ya, gue belajar untuk baca laporan keuangan itu dengan cara yang pertama gue buka websitenya, website IDX ya. Yang kedua website perusahaan. Dari situ gue pelajari bisnisnya, gue lihat laporan keuangannya. Terus sambil gue juga cari tahu informasi tentang prospek bisnisnya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Atau mungkin gini, teman-teman ini ngerasa bahwa saham perbankan ini di harga sekarang nih dengan IHSG udah jeblok banget ya. Saham perbankan udah jeblok banget. Gitu ya, asing outflow terus. Teman-teman mungkin ngeliat saham perbankan ini justru malah akan kasih opportunity yang bagus banget untuk jangka panjang, untuk puluhan tahun ke depan. Once again, dividend investing bukan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang, untuk puluhan tahun ke depan. Ya, dividend investing itu bukan untuk jual pas cum date, beli pas ex date atau sebaliknya, bukan. Itu dividen hunter atau dividen spekulator, ya. Kalau dividen investing, dividen investor itu ngehold sahamnya puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Oke? Nah, kalau teman-teman percaya bahwa dalam jangka panjang emiten perbankan ini potensi upside-nya plus potensi dividennya itu gede banget ya, teman-teman bisa gedein porsinya di saham perbankan. Gitu ya. Nih gue bikin portofolio yang kedua ya. Misalnya teman-teman yakin sama banking. Nah, teman-teman kalau yakin sama banking ya, porsinya bisa digedein. Ya, misalnya bankingnya 70%. Nah, katakanlah teman-teman bukan cuma mau di Mandiri BRI, tapi juga mungkin teman-teman pengen BNI misalnya. Misalnya seperti itu. Ya. Ya udah. Untuk perbankan kita gedein jadi 70%. Kayak gini ya. Jadi perbankan 70%, terus yang lain-lain itu 30%. Misalnya kayak gini. Nah, ini juga bisa nih teman-teman pertimbangin untuk bangun portofolio seperti ini. Ya, jadi mayoritas banking banget. Gitu. Terus ada MSTI, sektor teknologi, ada TLDN, sektor CPO. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman ngerasa bahwa oke, ini terlalu ekstrim ya. Jangan banking deh. Maksudnya jangan bankingnya jangan sampai 70% gitu. Ya udah, teman-teman bisa katakanlah misalnya cuma 60%. Nah, yang lainnya teman-teman gedein. Misalnya MSTI-nya 15%, TLDN 15%, terus kalian diversifikasi lagi, SPTO 10%. Ya. Nah, jadi teman-teman silakan bangun portofolio berdasarkan kalian itu paling yakin
sektor mana nih yang kedepannya prospeknya itu bakalan bagus. Kalian paling yakin sama sektor mana? Kalau gue pribadi, gue sangat yakin dengan sektor perbankan. Maka portofolio gue itu gue berani taruh 70% itu saham perbankan, baru 30% itu saham lain. Gitu. Ya. Jadi teman-teman silakan renungkan lagi kalian nyamannya di sektor apa. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya memang kalian yakin sama satu atau dua sektor tertentu, better kalian ya perbanyak alokasi di sana. Oke? Nah, itu untuk penyusunan portofolio. Oh, atau kalian misalnya pengen hybrid nih. Bang, gue pengen hybrid Indo sama US misalnya. Ya udah, Indo sama US kalian bisa hybrid. Misalnya Indonya 70%, US 30%. Nah, kalau misalnya mau kayak gitu, ya kayak gini aja nih, ya. Mandiri 25%, BRI 25%, misalnya MSTI 10%, terus misalnya TLDN-nya 10% gitu ya. Nah, ini kan udah 70%. Baru dari sini kalian masukin QQQI. QQQI-nya 15%. Teman-teman juga masuk SPY 15%. Nah, misalnya kayak gini. Oke? Misalnya kayak gini. Jadi 70% di saham Indo, 30% di ETF US. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lebih gede di ETF, teman-teman bisa pakai 50-50 aja. 50% Indo, 50% US. Gitu. Ya, jadi SPYI sama QQQI-nya mungkin bisa 25%, 25%. Terus Indonya ini kita bagi aja. Misalnya di sini 20, 10, 10, 10, misalnya begitu. Oke, jadi once again ya, teman-teman lebih yakin sama yang mana ya? Saham di sektor yang mana? Atau kalian lebih yakin sama Indonesia atau luar negeri? Ya, tergantung conviction kalian. Kalau gue pribadi, gue ngerasa bahwa untuk invest di luar negeri saat ini, dengan rupiah udah lemah banget, ini adalah momen yang kurang pas, kurang tepat. Karena ya rupiahnya udah lemah banget. Menurut gue ini kurang tepat. Justru menurut gue itu waktunya kita kurangin porsi di saham US, kita jual saham US, kita masuk saham Indo gitu. Tapi once again, teman-teman silakan tentukan sendiri kalian yakin sama yang mana. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau syariah gimana, Bang? Nah, syariah kita coba screening dulu ya. Jadi tadi kan stock universe IHSG. Jadi kita ngefilter saham-saham yang ada di IHSG alias semua saham di Indo. Belum difilter dari segi syariah. Ya. Nah, kalau untuk syariah, kita ngefilternya itu dengan indeks namanya JII atau ISSI. Nah, biasanya gue pakai indeks ISSI. Ya, jadi kita screening. Nah, di sini ada 8 ya. Ada 8 saham nih. Ada Arna, MSTI, SIDO, TLDN, TOTL, CITA, SPTO, LPPF. Oke? Nah, jadi kalau untuk yang syariah, teman-teman pengen yang syariah, itu bisa kayak gini porsinya. Untuk banking kan kita hapus ya karena harus syariah ya. Nah, teman-teman cari aja sektor mana yang menurut kalian paling bagus, paling potensial. Ya. Misalnya MSTI kalian paling yakin, terus SPTO kalian juga yakin, TLDN kalian juga yakin. Ya. Terus mungkin kalian juga percaya sama TOTL ya. Gue percaya Bang sama bisnis konstruksinya TOTL ke depannya cukup bagus. Dia dapat kontrak nih Bang. Ya, kemarin itu TOTL dapat kontrak cukup besar, kalau nggak salah sekitar 2,6 T, ya, dan itu udah mencakup 65% dari target mereka untuk tahun 2026, ya, jadi dengan dia dapat kontrak yang gede, tentunya potensial nih TOTL, ya, misalnya seperti itu, kalian anggap TOTL ini potensial. Terus ada LPPF juga nih, ya, LPPF menarik nih Bang, dividennya jumbo banget, ya, gue percaya sama MDS Retailing bakalan bagus nih Bang ke depannya Bang ya. Kalau misalnya seperti itu ya teman-teman bisa bikin portofolio seperti ini. Ya. Misalnya MSTI 30, SPTO 20, TLDN-nya 20 gitu ya. TOTL-nya 15, LPPF 15. Nah, bisa seperti ini atau kalian pengen gedein LPPF-nya. Misalnya 15 kalian pengen naikin jadi 25 ya. Terus misalnya untuk TLDN-nya kurangin 5%, jadi 15, SPTO jadi 15. Nah, ini bisa juga kayak gini. Jadi, gede di MSTI sama LPPF ya. Jadi, untuk syariah,
teman-teman bisa pertimbangin beberapa saham ini ya. Jadi Arna bisa juga masuk ke porto kalian, MSTI, SIDO, TLDN, TOTL, CITA, SPTO, LPPF. Ya, kalian bisa otak-atik portofolio kalian dengan saham-saham ini. Kalau menurut gua pribadi ya, gua kalau untuk syariah, gua akan bikin seperti ini. Ya, yang tadi. Nah, ini gua pribadi suka kayak gini kalau untuk syariah ya. Syariah super high dividend. Ya, atau kalau misalnya bisa tambah-tambah saham lain yang dividennya masih gede di bawah 10%, gue juga akan tambah ya SMSM, BTPS gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana cara eksekusinya. Strategi eksekusi portofolio saham super high dividend. Ya. Di sini gue bakalan bahas teman-teman. Eksekusi portofolio saham super high dividend. Oke, nah cara eksekusinya gimana? Cara eksekusinya itu yang pertama adalah nih ya. Think like a business owner. Jadi anggaplah gini teman-teman ya. Jadi anggaplah portofolio kita itu ibarat holding company. Jadi kita kan beli saham itu kan membeli kepemilikan bisnis ya. Bukti kepemilikan bisnis. Jadi ketika kita pegang saham, maka yaitu seperti kita jadi ownernya. Sorry, bukan seperti ya, memang actually kita jadi ownernya. Jadi kalau kita beli beberapa saham, ya anggaplah itu seperti holding company. Ya, seperti bisnis holding, kita bikin konglomerasi kita sendiri gitu ya. Nah, jadi anggaplah portofolio kita itu ibarat holding company, teman-teman. Jadi, mindsetnya itu apa? Mindsetnya itu adalah gini. Ketika terima dividen, dividennya diinvestasikan kembali ke saham yang ada di sektor yang potensial gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya gini, kita punya saham itu misalnya contoh ya BBRI, BMRI, SPTO, terus kita punya saham TLDN, terus kita punya saham SPTO, misalnya kayak gini ya. Porto kita kayak gini. Nah, ternyata kita nemu nih bahwa ada saham lain yang menarik. Contohnya kita menemukan saham MSTI menarik. Nah, dari dividen ini, dari dividen BBRI, BMRI, SPTO, TL, dan SPTO, ya, kita pakai untuk beli MSTI. Jadi, ibarat kita ekspansi bisnis. Kita punya bisnis holding, kita punya konglomerasi, ya, isinya saham-saham di sektor perbankan, saham di sektor distributor produk sanitasi, di sektor CPO, gitu ya. Ini SPTO-nya kenapa 2 ya? Ya, kita ganti misalnya saham TOTL ya. Nah, jadi kita punya konglomerasi isinya adalah bisnis bank, bisnis produk sanitasi, bisnis CPO, dan bisnis konstruksi. Nah, kita dapat dividen nih dari bisnis-bisnis kita ini ya. Nah, dividennya itu kita beliin saham yang ada di sektor yang potensial. Contoh, kita ngeliat saham teknologi kayak MSTI cocok nih, bagus nih buat investasi jangka panjang. Kita beli MSTI, jadi ibaratnya itu holding company kita berekspansi ke sektor yang baru, sektor teknologi. Gitu ya. Jadi kita berpikir kayak business owner. Kita berpikir kayak kita pemilik dari sebuah holding company, yang mana holding company ini kita punya ketika kita terima profit, terima dividen, dividennya kita pakai untuk ekspansi investasi. Ya. Jadi porto kita jadinya nambah MSTI sekarang. Nah, katakanlah kita melihat bahwa bisa jadi kedepannya saham kurang bagus. Nah, dari dividen saham, kalau misalnya kita ngeliat kayak gitu, kita bisa ekspansi lagi misalnya gini. Jadi kita ekspansi ke instrumen lain yang potensial. Potensial kalau misalnya kita pengen yang lebih konservatif ya. Kalau misalnya konservatif nih, kita bisa ekspansi ke investasi obligasi misalnya. Jadi kita ekspansi investasi terus. Tapi kalau kita mau lebih agresif, ya kan dividennya gede tuh.
Kalau kita mau lebih agresif, bisa jadi kita investasi ke saham US misalnya, saham US yang growth. Misalnya Nvidia, ya. Kita pengen lebih agresif. Atau kita invest di saham kayak Micron Technologies misalnya, MU. Kita investasi di saham kayak Microsoft, kayak Amazon. Ya, jadi kita ekspansi terus teman-teman ya. Jadi dengan kita ngelakuin dividen investing itu kasih kita fleksibilitas. Kedepannya kita mau lebih konservatif atau mau lebih agresif. Terserah kita. Ya, terserah kita teman-teman. Kita mau lebih konservatif, kita bisa ke obligasi ya. Misalnya ke obligasi FR atau ORI ya, bisa dapat income tiap bulan ya. Gue udah pernah bahas di video sebelumnya cara dapat income tiap bulan dari obligasi. Gitu ya. Misalnya kita mau lebih konservatif, kita bisa ekspansi ke obligasi. Kalau kita mau lebih agresif, kita bisa ekspansi ke saham US yang growth misalnya. Atau kita beli juga QQQM, ETF. Ya, itu juga bisa kan? Seperti itu teman-teman ya. Jadi fleksibel ya, tapi kita perlu berpikir seperti business owner. Yang mana business owner dia punya holding company-nya ngasilin dividen, ngasilin cash flow-nya kemudian diputar lagi, diinvestasiin lagi supaya kedepannya ada efek compounding. Ya, itu yang pertama teman-teman ya, think like a business owner. Nah, yang kedua itu gini. Yang kedua itu teman-teman mesti bisa untuk buy on X date dan buy on bad times. Jadi momen-momen kayak momen-momen sekarang gitu ya, momen-momen saham-saham kalian masuki periode X date itu malah jadi momen untuk beli gitu loh. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kalau kita masuk ke periode X date itu malah sebenarnya momen untuk beli. Karena kan sahamnya kan jeblok nih. Dia jeblok gitu kan. Kan kita bisa beli di bawah di harga murah. Oke lah, nggak apa-apa, kita nggak dapat dividen, tapi kan time horizon kita kan panjang anyway gitu. Jadi kita bisa beli saham itu pas X date, kita hold aja jangka panjang gitu kan. Time horizon kita kan jangka panjang. Ya. Ketika kita buy on X date, ya, buy on dividend trap itu malah jadi kita dapat harga murah. Gitu ya. Jadi kita dapat saham di harga murah, teman-teman. Ya, dan kita hold jangka panjang. Gue bahkan beli beberapa saham yang gue pegang itu gue tungguin X date-nya. Gitu. Jadi gue tungguin sampai X date, gue beli di bawah. Gitu. Itu ada beberapa saham. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir tentunya adalah yang ketiga ya, long term time horizon. Jadi time horizonnya harus jangka panjang ya teman-teman ya kalau dividen investing ya. Time horizon itu minimal 10 tahun. 10 tahun teman-teman ya. Ya, bisa lebih dari itu, bisa 15, bisa 20, bisa 25, bisa 30 ya. Atau hold forever gitu. Jadi supaya dia compounding terus gitu ya. Dan gini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang long term, kita harus keep konsisten dan keep investing, keep consistent investing. Nah, jadi kita harus terus menerus investasi ya, tiap bulan investasi gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah passive investing. Ini gue akan bilang ya, passive investing. Jadi nggak usah terlalu banyak dipantengin ya, kecuali laporan keuangan ya. Pasif aja, nggak usah pantengin, nggak usah terlalu banyak pantengin ya. Jadi ini memang portofolio ini memang untuk jangka panjang banget, untuk kita investasinya itu pasif teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa portofolio yang tadi gue bikin ya. Ini gue kasih nama nih ya teman-teman ya. Kita bikin nama nih ya. Ini portofolio standard dividen. Ya, standard dividen. Yang ini adalah tadi namanya adalah bank heavy. Ya, bank heavy.
bank heavy portfolio. Yang ini, dua ini Indo US ya. Portofolio Indo US Dividend. Indo US Dividend, baru yang terakhir itu, yang terakhir itu Syariah. Ya, jadi portofolionya seperti ini dan eksekusinya seperti ini ya. Kita berpikir seperti business owner, kita beli ketika ex-date dan kita beli ketika market itu berdarah-darah seperti sekarang. Ini bad times banget ya, market berdarah-darah, tapi ini waktunya kita belanja banyak ya. Terus kita hold jangka panjang puluhan tahun ke depan, 15, 20, 25, 3 tahun ke depan, atau bisa juga hold forever dan kita keep consistent investing. Ya, jadi termasuk ini juga kalau kita bicara tentang consistent investing itu kita juga bicara tentang consistent dividend reinvestment. Jadi terus-menerus diinvestasiin. Ya. Dan prinsipnya seperti nomor 1, dividennya diinvestasiin kembali ke saham-saham yang di sektor yang potensial gitu ya. Nah, terakhir apa? Passive investing. Pasif aja, nggak usah banyak mantengin, nggak usah banyak ngeliatin IHSG gitu ya. Pasif aja. Ini cocok buat teman-teman pemula sebenarnya. Dan kalau kita bicara return, teman-teman, returnnya itu kan dividennya udah 10% ya. 10%, 11%. Artinya gini teman-teman, kalau kita bicara tentang return di saham, itu bare minimumnya menurut gua 12% per tahun. Artinya kalau kita udah dapat dividen 10%, itu kita cuma nyari capital gain cuma 2% per tahun. Jadi kita nggak banyak ekspektasi terhadap capital gain, teman-teman. Jadi itu enak banget. Nyantai banget. Investasinya tuh nyantai banget. Dan stabil gitu ya. Menurut gue, dividend investing itu adalah strategi investasi yang paling santai dan paling enak dilakuin. Buat modal berapapun, buat kalangan manapun, buat usia berapapun. Oke teman-teman, so itu dia ya. Gimana caranya kita investasi di portofolio dengan dividen yield 10% lebih. Gimana strategi kita di saham-saham super high dividend. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman bisa kasih support ke Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah, ya, supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten buat kalian. Dan disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ini lebih ke edukasi, ini lebih ke opini gue, analisa gue, ya. Ini lebih ke gue ngajarin ke kalian gimana caranya ngehandle portofolio, tapi keputusan investasi itu di tangan kalian masing-masing dan do your own research. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.